Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PIP Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang genset dan inverter untuk mesin shop es krim kelilingan. Jadi teman-teman semua, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami. Nah, itu untuk sumber daya listrik mesin shop es krim kelilingan, bagusnya memakai genset atau inverter. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Nah, oke teman-teman semua, kita kan tahu semua kalau genset itu adalah alat yang mampu menghasilkan daya listrik. Sedangkan untuk inverter adalah alat yang dapat mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik dari sumber listrik yang dihasilkan oleh seperti aki ataupun baterai ya teman-teman. Nah, jadi itu adalah perbedaan dari kedua alat tersebut. Kalaupun kita ditanyakan bagusan mana kita memakai antara genset dan inverter, nah kita harus tahu kelebihan dan kekurangan dari keduanya. Nah, di sini saya coba akan menjelaskan beberapa ya, supaya bisa menjadi sebuah pertimbangan buat teman-teman sendiri. Oke, yang pertama kita coba ulas dari masalah harga. Nah, anggaplah kita akan memakai mesin shop es krim yang 3 tuas untuk mesin es krim kelilingan kita ya. Nah, jadi untuk mesin shop es krim 3 tuas tersebut, untuk masalah gensetnya yang dipakai biasanya yang aman di kapasitas 6.000 sampai 7.000 watt. Nah, di pasaran dengan kualitas yang cukup bagus, nah itu harganya estimasinya di bawah 10 juta ya teman-teman. Kalau untuk inverter dengan mesin shop es krim yang 3 keran, nah itu minimal yang 5000 PSW dengan kapasitas aki itu 180 sampai 200 ampere. Nah, biasanya yang sekarang itu estimasi harganya baik itu dari inverter, aki, dan pemasangan itu estimasinya masih berkisar di belasan juta rupiah. Nah, jadi teman-teman sudah bisa memahami di sini pilihannya yang mana, intinya sesuaikan dengan budget yang teman-teman punya. Itu untuk menjadi pertimbangan yang pertama. Nah, untuk pertimbangan yang kedua itu masalah getaran dan suara. Nah, kita kan tahu semua kalau genset memang menghasilkan getaran dan suara yang cukup bising. Berbeda kita memakai dengan inverter. Nah, kalau memang getaran dan suara ini menjadi suatu permasalahan yang mengganggu buat teman-teman sendiri, ya mungkin ini menjadi suatu pertimbangan juga buat teman-teman. Memang saat ini juga banyak genset yang silent ya teman-teman. Nah, cuman bagaimanapun ya tetap menghasilkan getaran dan suara yang cukup, menurut saya sih masih tetap mengganggu. Jadi itu semua pilihannya ada di teman-teman semua. Nah, pertimbangan selanjutnya yaitu biaya pemakaian atau ekonomis. Nah, sekarang kita coba untuk genset ya. Nah, genset sendiri kan namanya membutuhkan yang namanya bahan bakar, baik itu genset yang bahan bakarnya solar ataupun yang bensin. Di lapangan rata-rata untuk pemakaian bahan bakar 1 jam itu membutuhkan lebih kurang 1 liter bahan bakar. Nah, jadi teman-teman bisa hitung sendiri nih, kalau misalnya untuk operasional di lapangan itu lebih kurang 8 jam, 7 sampai 8 jam, ya otomatis membutuhkan bahan bakar 7 sampai 8 liter. Nah, kalau untuk inverter sendiri ya kita lihat dari sumber listrik yang dihasilkan, misalnya dari aki, ya kita tinggal
mengisi ulang aja sih sebenarnya untuk sumber listriknya. Nah, jadi teman-teman itu dari sumber ekonomisnya ya yang kita bisa lihat menjadikan satu pertimbangan. Nah, yang selanjutnya lagi adalah dari ruangan atau tempat. Kalau untuk genset sendiri emang membutuhkan space yang cukup besar. Karena apa? Karena memang volume untuk mesinnya juga lumayan besar, dan kita pun untuk pemakaian genset ya memang tidak boleh di ruangan yang benar-benar rapat ya teman-teman. Intinya masih ada sirkulasi udara sehingga tidak mengganggu dari produktivitas dari mesin tersebut. Nah, jadi kalau memang space tempat itu besar ataupun kecil yang teman punya di mobil kelilingan, ya itu harus menjadikan sebuah pertimbangan yang sangat menentukan menurut saya buat teman-teman sendiri. Nah, yang pertimbangan yang selanjutnya yang mungkin mengganggu atau tidaknya buat teman-teman itu adalah masalah polusi. Nah, kalau memang kita tahu genset itu ya menghasilkan yang namanya polusi karena memakai bahan bakar baik itu dari bensin ataupun solar itu sendiri. Nah, jadi mungkin seperti itu gambaran dari beberapa pertimbangan yang teman-teman yang harus pikirkan ya. Nah, mungkin saya coba ulas secara singkat lagi bahwa kalau kita memilih genset ya memang konsekuensinya adalah memang kita bisa menebusnya dengan harga yang cukup murah, tapi konsekuensinya yang kita bisa dapatkan adalah getaran dan suara yang mungkin apakah mengganggu atau tidak buat teman-teman. Terus masalah ekonomisnya karena tiap hari memang kita memerlukan yang namanya bahan bakar. Terus ruangan atau tempat yang cukup besar sebagai space mesin tersebut, dan polusi memang mau tidak mau dihasilkan oleh genset itu. Nah, sedangkan kalau inverter sendiri ya memang kita harus menebus dengan harga yang cukup mahal ya teman-teman, tapi dari segi getaran atau suara, terus masalah ekonomisnya atau pemakaiannya ya memang sangat minim sekali. Nah, terus space tempatnya pun tidak sebesar dari kita memakai genset itu sendiri, dan polusi yang dihasilkan pun ya memang hampir dibilang tidak terasa lah atau hampir tidak ada lah dibandingkan kita memakai genset itu. Nah, jadi teman-teman semua, segala keputusan apapun yang teman-teman pakai, nah itu adalah teman-teman bisa pikirkan ya dari beberapa hal yang sudah saya jabarkan di sini. Nah, kalaupun ada sedikit pertanyaan ataupun hal-hal yang teman-teman belum mengerti, ya silakan komen di bawah video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.